Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin, malam ini kita bisa bertemu kembali setelah istirahat selama sepekan. Setelah diskusi kita yang pertama tentang perkeng, alhamdulillah malam ini kita akan kembali melanjutkan diskusi kita yang akan mencoba membahas tentang salah satu aspek dari warkeng atau todok puli orang Bugis, yaitu tentang Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan masih berbincang bersama dengan narasumber yang sama, Pak Haji Singke. Mudah-mudahan beliau bisa hadir bersama kita. Nah, hadirin teman-teman sekalian, selamat datang di akun IG Lacapil ID. Insya Allah pembahasan kita mudah-mudahan bisa menarik dan menjadi sesuatu yang berharga bagi kita semua. Malam ini kita akan membahas tema konsep sewai yang sering kita dengar, bahwa orang Bugis itu meyakini bahwa Tuhan itu esa dengan istilah Dewata Sewai. Apakah betul bahwa konsep Dewata Sewai ini merupakan sebuah konsep yang yang menjadi inti dari keyakinan orang Bugis dalam hal ini, bahwa orang Bugis ini memiliki sebuah model teologi atau bangunan kebertuhanan yang khas, yang kemudian kita kenal dengan istilah sewai. Nah, pertanyaannya adalah, apa betul bahwa demikian adanya? Apakah konsep sewai ini atau keyakinan terhadap Tuhan yang esa merupakan sebuah pemikiran yang murni lahir dari rahim pemikiran Bugis? Karena kita sering mendengar istilah Dewata Sewai. Nah, kata dewata ini kan mirip-mirip dengan konsep ketuhanan orang Hindu kan? Nah, apakah ini tidak berpengaruh terhadap pemikiran Bugis tentang Tuhan? Nah, sepertinya narasumber kita sudah bergabung. Kami silakan untuk bisa bergabung bersama kita. Sudah online beliau. Kita nunggu beliau bergabung ya. Nah, teman-teman, terkait dengan konsep teologi ini, nah, beliau sudah bergabung, alhamdulillah. Assalamualaikum, Taji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Suara aman kan? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah para pemirsa,
Em, baru kita telah hadir dan akan membincang bersama kita terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi tema kita adalah sewai, konsep keesaan yang kemudian menjadi kata kunci dari teologi orang Bugis. Eh, jadi rekan-rekan sekalian, waktu kita insya Allah sampai pukul 21 tepat nanti. Saya berharap kepada rekan-rekan para peserta yang akan mengajukan pertanyaan, komentar, silahkan dituliskan di kolom komentar, nanti kami sampaikan coba akan dielaborasi oleh narasumber kita. Baiklah, untuk pengantar awal saya silahkan pada Tadi Sisto untuk memaparkan beberapa poin mungkin yang bisa menjadi pengantar diskusi kita malam ini. Silahkan Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Papuanga malabikeng sila surang malabikeng ia ki lebiri ku atau pakitan rei lebih renah ia angkai rijijit tudangeng agaukeng riwala-wala baruga ri engkan na papasen na toriolo tak makkedai coko mua minasai nak kelok dewata sewai na ia madupa. Artinya berpucuk jua harapan kehendak Tuhanlah yang berlaku, maka itu yang menjadi kenyataan. Nama kuananar itu kupak diolo tanre redimeng tandrang asuk kuru kentandri gangkana lauri arja sewan napong Allah Ta'ala ri engkana ri ulle si wolong-polong si wujud rupa si dupa mata ri onrongewe. Ini alhamdulillah adalah pertemuan kedua yang sesungguhnya dari semua pembahasan sangat terkait, Ustaz. Jadi sangat terkait. Jadi mau tidak mau kita akan bicara tentang tahu, kita bicara tentang banyak hal di season-season selanjutnya kita akan singgung. Tapi saya berharap untuk membatasi dan lebih konsen ke tema malam ini, insya Allah mengenai sewai. Sewai itu menurut saya, semoga tidak keliru. Jadi sebelum masuk ke situ, menurut saya Bugis itu menciptakan bahasa dan menggunakannya sesungguhnya sangat mudah untuk memahami dan mengerti. Karena dia beserta dengan biasanya dengan kata kerja, biasanya dengan kata sifat, biasanya kata benda yang sangat mudah untuk mengartikannya. Begitu. Demikian juga dengan istilah sewa. Ada 3 pendekatan menurut saya untuk mengartikan sewa. Sewa yang pertama menurut saya adalah tunggal. Jadi misalnya kita menggunakan bahasa. Misalnya anggaplah kita biasa mendengarkan orang tua kita misalnya kalau berkata-kata, berbicara, misalnya sewa tahu. Jadi cek ditahu. Jadi pengertiannya itu bisa dikatakan cek ditahu. Jadi sewa tahu. Sewa itu konotasinya pertama adalah satu. Yang kedua, sewa itu bisa diartikan sebagai makhluk. Bisa diartikan sebagai makhluk. Misalnya sewa. Sewa itu adalah bahasa yang menggantikan kalau misalnya, tetapi tidak seluruhnya, makhluk. Misalnya sewa anu
sewa itu sama juga dengan artinya makhluk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut saya sewa itu justru berwujud mas sewa kayak gitu. Misalnya atau bahasa yang berbeda, taleng berwujud kayak gitu. Sewa itu dia berarti berwujud. Dia berarti berwujud. Nah, kita akan kaitkan nanti dengan jika sewa itu berwujud, berarti berwujud, maka sesungguhnya dia bahwa orang Bugis itu mas sewa mewujudkan kebertuhanannya itu dengan dengan perilaku kayak gitu. Kita akan menjelaskan itu. Jadi saya mulai dulu bahwa sewa itu adalah berwujud, taleng atau muncul atau terlihat kayak gitu. Yang terlihat itu adalah gauna perilaku orang Bugis kayak gitu. Nah, untuk mempermudah sewa itu, jadi ada tiga pengertian. Pertama tadi bahwa sewa itu satu, sewa itu adalah makhluk, sewa itu adalah berwujud. Nah, kita coba kaitkan karena ini sering disebutkan, misalnya Jori Dewatai, Jori Dewa. Nah, yang agak repot memang karena kenapa menyebut tanpa engge? Karena memang bahasa Bugis kita, aksara yang digunakan itu adalah aksara yang tidak menggunakan engge. Jadi ketika misalnya tuliskan, kita sekarang ini atau mungkin di lapis generasi sebelumnya menyebutkannya Dewata. Jadi seolah-olah kita ini mohon maaf misalnya mengkonotasikan apa yang diketahui sebagai kebertuhanan itu adalah, mohon maaf, adalah asimilasi ataukah mungkin pembauran ataukah mungkin adaptasi dengan India, kebudayaan India misalnya. Dewa, kita dewa, padahal kan dewatang. Jadi anggaplah saya ingin memperlihatkan ke Anda, mungkin bisa terlihat. Jadi penulisannya seperti ini. Oh, mungkin terbalik ya. Terbalik kelihatannya. Ya. Dewata. Jadi tidak ada engge-nya. Makanya repot Ustaz untuk menjelaskannya. Sedari dulu memang orang menggunakan dewata. Jadi sepertinya kita ini, mohon maaf, berkebudayaan Hindu dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak. Kalau kata, saya mengulang lagi di pertemuan kemarin, oleh Prof. Aminuddin Saleh bertemu dengan orang Bali, kemudian menanyakan, hey, kalian menurut Anda, dewa itu artinya apa? Dia tidak mampu menjawab. Dewa itu ya dewa, Prof. Iya, maksudnya apa artinya itu dewa? Dewa itu adalah Tuhan, gitu. Menurut pengertian mereka. Tapi artinya apa? Nah, kemudian dibalik ditanya. Nah, terus Prof, menurut Prof bagaimana artinya? Nah, dewa itu adalah dewatang. Jadi berasal dari kata tidak, watang. Watang itu tubuhnya tidak berwujud kayak gitu. Jadi kalau misalnya disambungkan dewatang, dewatang sewai. Sebenarnya penyebutannya begitu, dewatang sewai. Nah, tadi kalau misalnya disebutkan sewa berarti taleng atau muncul atau berwujud atau terlihat. Lantas kemudian kenapa dikaitkan dengan dewatang, tidak berwujud, yang berwujud? Nah, ini yang patut untuk menurut saya diketahui. Nah, orang Bugis menurut saya ini ya, karena kita mungkin saja berbeda.
tidak punya model peribadatan tertentu, mohon maaf seperti misalnya mohon maaf kalau Nasrani kebaktian, kalau misalnya orang Islam sholat, tidak punya model peribadatan tertentu untuk melakukan penyembahan kepada Tuhannya, tidak memiliki model tertentu penyembahan kepada Tuhannya, tidak memiliki. Nah, pun kalau misalnya kita biasa mendengarkan, kalau misalnya dikatakan animisme, saya membantah itu, gitu. Bahwa menyembah pohon, menyembah batu, menyembah keris, menyembah hal-hal yang bertuah, ataukah misalnya ada arajang, misalnya kalau kita di Kabupaten Bon ini ada keris Lamakawa, kemudian Lasalaga, kemudian tapi ulah Mandreli, kemudian rambut Puata, kemudian ada emas Salempang. Nah, itu arajang, tapi bukan sesembahan. Nah, kemudian kembali ke yang tadi bahwa orang Bugis tidak memiliki cara model penyembahan kepada Tuhannya. Kenapa? Karena saya ingin ajak Anda berpikir bahwa seluruh isi papaseng itu, kalau papaseng itu kan wasiat, dia amanah, kayak gitu, yang kalau misalnya di pendekatan Islam itu wajib dilakukan kalau dia wasiat. Apa itu papaseng? Papaseng itu bisa dikatakan seluruhnya papaseng itu mengajarkan tentang kecerdasan emosional. Lempu geteng ada tongang, kemudian si pakatau, si pakalebih, si pakainga, makbulu, si pepa, malilu, semua mengajarkan tentang perilaku manusia bagaimana baik ke orang lain. Gitu. Nah, bagaimana orang Bugis beribadah itu di gautna, gitu. Gautnya. Menghormati, menghargai orang lain. Orang Bugis beribadah, model peribadatan orang Bugis itu adalah menghargai, menghormati orang lain. Gitu. Kenapa demikian? Nah, ini ada papaseng. Saya kembali mengulang. Sada mapadu pa ada mapadu pa gau mapadu pa tahu. Gitu. Nah, dia akan modelnya akan seperti ini, Ustaz. Ya. Terbalik, sorry. Terbalik tulisannya. Ya. Tapi demikian. Ya, ya. Nah, ini sulapapa. Jadi mulai dari sadda kemudian menuju ke ada, mapadu pa ada. Jadi sadda itu adalah suara hati atau niat atau visi atau keinginan, kemudian diucapkan. Setelah diucapkan itu kemudian ada tindakan, ada gau inilah yang kemudian mapak dupa tahu. Nah, tahu ini bukan rupa tahu dituliskan, karena itu sangat berbeda. Kita akan bicara di sesi itu selanjutnya nanti. Jadi gau mapak dupa tahu, gau perilakulah yang tahu ini, tahu dalam pengertiannya adalah jiwa manusia itu. Sedang inilah model pemahaman orang Bugis yang tidak membeda-bedakan perempuan laki-laki. Adalah konsep tahu, tidak membedakan anak kecil, orang besar kayak gitu, tua, muda. Tidak. Jadi semua sama bahwa dia adalah tahu, dia adalah manusia. Nah, model peribadatan manusia Bugis kepada Tuhannya adalah menjaga sulapapa ini, menjaga niatnya kepada kata-katanya kepada perilaku kemudian kepada dirinya sebagai makhluk, kemudian makhluk itulah yang masada kayak gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa sederhananya model peribadatan orang Bugis itu adalah ketika misalnya menghargai orang lain.
Bagaimana cara menghormati orang lain? Semua ada dalam papasan-papasan. Jadi yang saya ketahui bahwa semua papasan itu, jadi Bagus, bagus Kak. Bagus. Bagus. Bagus tadi. Lanjut mungkin. Lanjut, lanjut. Bagus, bagus. Hilang suara tak? Hilang suara tak? Hilang suara tak? Oh ya, oke. bagaimana Ustaz? Ya, oke, oke. Ya. Ya, ya, Jepang meraja. Fasilitas mungkin yang tidak memungkinkan ini. Mungkin jaringan saya juga yang. Bagaimana Ustaz? Galau nih? Ya, bagus suara. Suara aman. Halo? Halo? Ya, halo, lanjut. Ya, lanjut. Oke, jadi puncak Lanjut. kecerdasan emosional kita. Jadi seluruhnya tentang papasan itu mengajarkan tentang kecerdasan emosional. Kita bisa sharing nanti, coba ambilkan saya sampel tentang papasan. Semuanya mengajarkan tentang kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini, puncak kecerdasan emosional kita adalah siri napese. Coba cari di peradaban dan kebudayaan yang lain yang mengenal tentang siri, atau misalnya kurang lebih sama konsepnya. Saya kira itu adalah puncak kecerdasan emosional kita sebagai orang Bugis. Yang apa? Yang benar-benar kita menghormati, menaati hal-hal yang menjadi pesan leluhur dan menjadi kebiasaannya, sampai kita pun berani mati. Coba bayangkan, kita pun berani mati karena masiri, mempertahankan harga diri, mempertahankan kebudayaan, mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan kita kayak gitu. Karena hal yang mendera kemanusiaan kita itu hal berkaitan dengan siri kayak gitu, masiri. Nah, kemudian kita pun berani mati, siap mati, dan mati dalam kondisi mempertahankan harga diri adalah mati risantangi. Mati risantangi. Jadi memang sangat sangat luar biasa lah kayak gitu ajaran ini. Karena kita pun berani mati karena sesuatu yang kita anggap, yakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi bukan mempersamakan, tapi sama seperti misalnya jihad bagi umat Islam. Berani mati di jalan Allah. Ini kita berani mati karena mempertahankan harga diri, dan itu mati risantangi. Kalau dalam sebuah puisi yang saya pernah dengarkan, ini puata ala tendera taruh palaka. Agade gamuiseng lakal lolo. Zaman perang saat itu. Agade gamuiseng makadai. Pitu anak darat taje kori pamasareng. Pitu anak darat baju eja taje kori pamasareng. Jadi memang ada hari kemudian. Ada hari kemudian yang dijanjikan bahwa ada surga yang ketika kau akan di sana, karena ini menyangkut adalah harga diri bangsamu orang Bugis. Anggaplah kalau dalam bahasa kita itu misalnya siri tanah, harga diri bangsa. Itu adalah siri yang tertinggi. Ini menyangkut harga diri bangsa, dan mati dalam mempertahankan harga diri bangsa atau siri tanah adalah materi santangi. Kemudian kembali ke misalnya mempersiri
harga diri tak. Ya, sepertinya jaringan kita. Iya, Ustaz. Kemudian, nah, menurut saya mohon maaf, eh, pun mau dikatakan seperti apa, yang jelasnya bahwa eh, soal kebertuhanan itu kita mengenalnya dengan dekwata sewai, mas sewa. Jadi dekwata tidak berwujud, tetapi berwujud dalam perilaku kita sebagai manusia yang bentuk peribadatan kita itu adalah menghargai, menghormati orang lain. Dan itu kayak dalam papasan Toriolota. Ya, saya kira demikian, Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan cukup sebagai pengantar. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang disampaikan oleh tadi, dan ini menarik. Yang pertama bahwa ternyata konsep kebertuhanan yang dimiliki oleh orang Bugis itu bukan pengaruh dari ajaran lain seperti Hindu misalnya, dan ada sedikit kekeliruan terkait dengan penggunaan istilah dewata ya. Jadi itu karena efek dari pengaruh huruf lontara yang tidak punya ini kan penekanan, sehingga tulisan dewata dengan dewatang itu sama. Nah, yang tepat adalah dewatang, tidak berwujud, ya kan? Gitu. Kemudian yang kedua yang menarik juga adalah bahwa teologi dewatang sewa ini lebih pada sesuatu yang bersifat aplikatif dibanding diskursus intelektual. Jadi kebertuhanan orang Bugis itu bukan Tuhan yang diperbincangkan, ya, bukan Tuhan yang dibahas dalam diskusi-diskusi filosofis dan sampai mulut berbusa-busa, tapi lebih pada bagaimana keyakinan kebertuhanan itu bisa aplikatif, bahwa seseorang menurut Papasan disebut beribadah pada saat dia satunya kata dan perbuatan, pada saat ada kemudian berwujud menjadi gaul, dan itu yang menentukan kualitas kemanusiaan seseorang, dan itu berarti menjadi indikator kualitas kebertuhanannya. Nah, itu yang saya bisa tangkap dari narasumber kita. Mungkin ada pemirsa yang mau menyampaikan pertanyaan atau ada komentar, karena sampai saat ini komentarnya minta supaya ini disimpan, video kita disimpan, mungkin akan dipelajari, insyaallah nanti akan kita simpan ke IG TV dan akan coba kami upload di YouTube. Kemudian ada hal yang menarik juga tadi, bahwa hari ini itu kan orang Islam, orang Bugis itu kemudian sepertinya identik dengan Islam. Jadi kalau dia Bugis ya dia Islam. Nah, apakah kehadiran Islam itu kemudian mengeliminir model keyakinan dan kebertuhanan seperti ini, atau saling menguatkan? Gimana kira-kira tadi? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi ada pembauran itu kalau dari referensi yang saya pernah lihat, ada kawan peneliti memperlihatkan sebuah catatan ke saya di abad ke-7 itu sekitar di abad ke-7. Jadi setelah perang salib, sebelum jadi Khalifah Umayyah mengirim pasukan ke Pulau Ugi. Jadi dia menyebutkan Pulau Ugi. Jadi ada menarik. Sebuah catatan itu di abad ke-7 yang
oleh Khalifah Umayyah mengirimkan pasukan itu dan memberi kelompok-kelompok itu di dalam lingkaran-lingkaran, mengirim pasukannya kemungkinan dalam rangka syariat Islam. Ke dalam rangka syariat Islam, dia melingkari itu dengan isinya itu nama-nama. Misalnya Abdullah, kemudian menyebutkan nama-nama di situ di dalamnya. Saya lupa ingat juga, tetapi puluhan jumlahnya di dalamnya itu bermacam-macam. Ada yang ke pulau ini, ada yang ke pulau, termasuk disebutkan Pulau Ugi. Nah, Pulau Ugi itu yang disebutkan adalah disebutkan Makassar, disebutkan tempat itu Makassar. Jadi Makassar sudah ada di abad ke-7. Menurut catatan itu. Kemudian mereka datang ke sini. Jadi ada pengiriman pasukannya, mungkin dalam rangka syariat Islam atau apa dan sebagainya. Saya tidak mengerti, tidak jelas juga perintahnya apa. Yang jelas bahwa di saat itu sudah ada bangsa yang kita diami ini, karena kan dikenal Bugis itu baru dikenal itu di abad ke-14. Kalau menurut catatan itu bahwa Bugis baru dikenal setelahnya. Maaf Bone maksud saya. Sorry. Bugis Ugi itu sudah lama, Ugi. Nah, kemudian Bone itu secara khusus baru ada di abad ke-14 menurut catatan. Ada versi yang berbeda juga. Tetapi yang jelas bahwa dia menyebutkan Makassar, artinya sudah ada pembauran dan upaya mereka itu mungkin dalam hubungan dagang kah atau dan diselipi dengan syariat Islam, yang jelasnya sudah ada pembauran di situ. Nah, kira-kira selama itu dan sampai sekarang ini, saya yakin bahwa tentu ada pertentangan karena dalam catatan Puata, kalau tidak salah mohon maaf, catatan harian Puata Lapatau Matandetika. Jadi ada catatan harian tentang larangan makan babi. Jadi ada kebiasaan orang di sini, orang Bone ini yang makan babi. Larangan itu ditentang. Tetapi di catatan itu artinya di zaman Lapatau itu sudah Islam ceritanya, masyarakat Bone sudah memeluk Islam. Nah, itu kemudian ada larangan, dan setelah itu masyarakat yang berdiam di tempat ini akhirnya meninggalkan kebiasaan makan babi itu karena haram. Artinya itu satu contoh mengenai bahwa pembauran Islam dengan kebudayaan Bugis yang telah lama ada itu saling menguatkan. Kenapa? Karena kalau di misalnya contoh misalnya memperkuat tatanan hubungan sosial kayak gitu. Jadi Bugis di kebudayaannya itu memperkuat hubungan sosial antar manusia dengan kelompok dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa ajaran kebudayaan kita itu lebih menekankan kepada hal yang mengarah kepada kecerdasan emosional. Maksudnya berkata-kata baik, berperilaku baik, jujur, kemudian konsisten, begitu terbuka, mendahulukan persatuan dan kesatuan, mabulo si pepa, kemudian saling memanusiakan, menghormati orang lain, itu seluruhnya itu Ustaz, bahwa mengajarkan tentang etika sosial. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwa hampir tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hampir misalnya bertentangan dengan tidak ada bertentangan dengan ajaran Islam. Justru saling menguatkan. Kalaupun misalnya, mohon maaf, kita mengenal misalnya Matareka itu
Tapi itu kan matareka, bukan bentuk peribadatan, bukan. Misalnya apa Jepung. Jadi dia sama seperti bentuk tareka. Misalnya kata-katanya, misalnya dalam bentuk kata-kata misalnya tena iri angin, tena keseati, tena palila. Jadi menurut saya itu tareka. Itu tareka, Ustaz. Dan misalnya sada telu a i u, misalnya uni beku lales suruga, itu semua itu bukan bentuk peribadatan, tapi itu adalah tareka, bentuk tareka itu. Meskipun akhirnya itu misalnya anggaplah misalnya permintaannya adalah kebal, akan kebal, benar akan kebal. Tapi itu adalah tareka, bukan bentuk peribadatan yang dilakukan kepada Tuhannya, tidak. Karena seluruhnya kita ini sebenarnya peribadatan kita itu kepada perilaku, etika tak yang dijaga, misalnya sopan santun, cara berbicara kepada orang tua, bagaimana menghargai, yang pada intinya bahwa tahu itu adalah menerabas semua batas-batas kemanusiaan. Jika misalnya perbedaannya adalah perempuan laki-laki, Bugis, Makassar, Goa, kemudian anggaplah misalnya kita nyebrang ke misalnya Cina, anggaplah orang Eropa, kita semua sama, kita ini manusia yang oleh karena itu bahwa wajib untuk saling menghargai. Siapa tahu. Saya kira demikian, Ustaz. Oh iya. Baiklah rekan-rekan yang akan mengajukan pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Nanti akan coba kami elaborasi oleh narasumber kita. Waktu kita masih ada sampai 12 menit ke depan. Oh ya, tadi ada satu istilah lagi nih. Selain Dekwatang Sewai, kita juga mengenal istilah patotoe. Nah, ini mungkin juga penting untuk kita elaborasi tadi. Mungkin ada ini tak elaborasi tentang istilah patotoe karena biasanya juga istilah itu digunakan. Tabe Ustaz. Jadi ini soal istilah. Jadi ada memang saya lihat dari banyak catatan itu. Jadi berdasarkan predisesinya sepertinya. Misalnya kalau Ilagaligo itu, kitab Ilagaligo itu memang bahasa Torilangi. Kalau saya menyebutkan itu, seperti apa yang saya dengarkan juga para tetua yang saya berkonsultasi misalnya banyak bertanya. Bahasa Torilangi itu bahasanya itu berbeda dengan ada periodisasi perubahan-perubahannya kayak gitu. Sepertinya memang wajib untuk kita itu urai. Dan itu bisa dikatakan karena bahasa Torilangi dianggap bahwa bahasa yang turun, bahasa nilai makna bahasanya itu dalam yang kita tidak terlalu paham itu. Nah, patoto sama seperti misalnya sewa. Saya kira soal konotasi yang berbeda, tetapi pada intinya menurut saya kita ambil kata kuncinya toto. Toto itu takdir. Jadi penentu takdir. Patotoe. Patotoe itu adalah mohon maaf penentu takdir. Jadi konotasi-konotasi bahasa yang digunakan itu bisa berupa-rupa banyak macamnya, tetapi pada intinya bahwa pada dasarnya dia menyebutkan bahwa Tuhan ada zat yang berkuasa kayak gitu, takdir yang mengatur takdir manusia, mengatur kehidupan manusia, mengatur semua makhluk kayak gitu. Jadi tentu akan sama ketika misalnya kalau disebutkan bahwa Dekwatang Sewai. Demikian Ustaz. Makin menarik diskusi kita ini rekan-rekan sekalian. Ada tadi yang mengajukan pertanyaan tapi malu-malu ini. Mana nih? Sudah bisa bertanya Ustaz, tapi belum muncul-muncul pertanyaannya. Ada juga yang berkomentar bahwa diskusi kita menarik karena mengangkat hal-hal yang bersifat klasik. Temanya klasik katanya, dan dilanjutkan insyaallah. Diskusi kita akan berlanjut pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas masalah konsep tahu ya. Nah, ada nih istilah yang muncul lagi nih.
tadi. Iya. So Palangoe. Tadi kan disebutkan bahwa ada istilah Dewa Tangsewae, kemudian Iya. Patotoe, kemudian Topalandroe. Ini mungkin berasal dari kata landro ya, apakah? Ya, betul Ustaz. Oh. Jadi saya kira sama. Sama saya kira sama semua. Sama seperti misalnya kalau dalam nama-nama kita ini sebenarnya biasa kata nama-nama hebat. Nama-nama hebat. Orang tua kita memberikan nama-nama hebat. Ini tentu saya tidak bisa memastikan karena misalnya kalau misalnya Pak Toto itu kan ada nama orang juga Toto. Pak Toto misalnya Kareng Pak Toto misalnya. Kemudian itu kan nama orang. Kemudian sama seperti ini misalnya istilah-istilah yang berbeda tetapi menggantikan peran-peran misalnya saat yang berkuasa. Misalnya Palandroe. Kalau Kak Jibu tadi menyebutkan itu mungkin salah penulisannya. Palandroe, bukan M ya. Palandro. Jadi mungkin konotasinya membuat kalau Landro itu pandai besi misalnya. Contoh misalnya, kita mengambil contoh pandai besi yang misalnya membuat sebilah keris, membuat sebilah badik. Sebenarnya yang membentuk dan membuatnya ada zat yang membuat dan membentuk menempa manusia kayak gitu. Palandroe. Jadi dialah yang membuatnya. Dia membuatnya demikian, teksturnya, akhirnya lapisan pamornya demikian. Akhirnya misalnya perjalanan manusia itu diiringi dengan masalah, kesedihan, kemudian ada kebahagiaan. Saya kira itu dinamika. Sama seperti misalnya alur misalnya pandai besi ketika membuat sebuah keris badik, dia beralur kayak gitu, bermotif. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan ini. Iya. Bagaimana kan sebelum Islam datang, Bugis ini sudah punya kebudayaan, sudah punya keyakinan, sudah punya kebudayaan, sudah punya pengetahuan segala macam lah. Nah, apa solusinya untuk mensinkronkan budaya dan agama Islam di masa sekarang? Kira-kira menurut sebelumnya kita betul jauh semua. Saya kurang mengerti ini maksudnya filosofi agama lain. Kemudian untuk mensinkronkan budaya dan agama. Itu tadi bahwa maaf saja bahwa orang Bugis itu tidak memiliki bentuk peribadatan tertentu. Misalnya anggaplah Landroale misalnya dilakukan dengan perbuatan. Misalnya animisme. Misalnya saya tidak menyebutkan itu sebagai sebuah bentuk peribadatan. Misalnya mak baca-baca, kemudian membawa sesajen apa. Tidak saya menyebutkan itu sebagai sebuah peribadatan. Enggak. Itu bagian dari tareka. Jadi ada kepercayaan. Itu bukan bentuk penyembahan, bukan. Penyembahan orang Bugis kepada Tuhannya adalah memperbaiki perilakunya. Tahu, siapa tahu. Begitu. Jadi saya ulang lagi bahwa memang sangat asik kalau misalnya kita memiliki referensi tentang Papasan itu akan kita urai bahwa sesungguhnya seluruhnya adalah tentang moralitas, tatanan moralitas manusia dalam kecerdasan emosionalitasnya. Dan puncak kecerdasan emosional orang Bugis itu adalah dikenalnya siri napase. Ya mungkin tidak banyak kebudayaan dan peradaban yang punya itu. Demikian Ustaz. Jadi saya ulangi kembali bahwa konsep Dewa Tangsewae ini lebih fokus pada bagaimana keyakinan itu diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Dan intinya adalah bagaimana sifat tahu, bagaimana saling memanusiakan, bukan sehingga dalam konteks bagaimana
mensinkronkan antara budaya dan agama menjadi tidak persoalan bagi orang Bugis kan? Bahwa ketika Ya, kemudian Islam datang, eh, proses asimilasi dan akulturasi Islam dengan Bugis itu tidak mengalami hambatan yang berarti kecuali dalam konteks politisasi. Kecuali kalau ada yang melakukan proses politisasi menjadi bermasalah. Nah, i- ini ada pertanyaan dari Mujib. Proses sinkretisme budaya dan agama telah terlewati. Tapi di saat kondisi sekarang, ketika bagaimana ketika ada orang yang mencoba membenturkan keduanya? Kira-kira ada eh, solusi bagi upaya untuk mencegah terjadinya iya. benturan? Terima Ya. kasih, Ustaz. Ya, betul bahwa proses itu sudah lewati. Eh, jadi kita ini bukan baru beragama Islam. Jadi orang tua kita dulu itu bahkan ada Raja Bone yang ke 22, 23, 22, Kuata Natender Tapu itu, dia itu semua tentang Islam, ajaran-ajaran Islam, tentang sikir apa dan sebagainya, semua isinya adalah ilmu tasawuf Islam. Nah, saya ingin mengatakan bahwa 21 tahun Kuata ini sudah memiliki kecerdasan dan kemampuan yang mampu eh, bisa dikatakan menjangkau kecerdasan spiritual dirinya kayak gitu. Akhirnya dibuat dan dikonsepkan dalam sebuah tulisan eh, yang kita bisa orang tua kita dulu itu sudah sangat jelimet menyeleksi, mengkoreksi, menyaring, kemudian apa yang kita ketahui dan pahami keislaman kita. Menurut saya secara pribadi bahwa tidak ada nilai-nilai uh, Bugis itu yang bertentangan dengan agama. Saya tekankan ya bahwa uh, coba lihat di papasa-papasa itu, seluruhnya itu mengajarkan tentang mengarahkan kita untuk cerdas secara emosional, menghargai orang lain, bagaimana cara berbicara, bagaimana mencintai orang lain, bagaimana uh, adat istiadat ketika misalnya kita ini bertemu dengan orang tua, kemudian dengan orang yang uh, misalnya pimpinan dan sebagainya, semua diajarkan. Saya kira demikian, Ustaz. Oh iya. Oke, baiklah. Eh, rekan-rekan sekalian, meskipun kita mengalami kendala jaringan, tapi alhamdulillah kita masih tetap bisa konsisten dalam diskusi kita. Ini ada pertanyaan. Eh, tahu kita pahami dan perjuangan manusia yang insan kamil. Nah ini pertanyaan ini. Nah, tapi sebagai informasi bahwa insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah tauhid tadi ya. Itu ya, Jadi ya betul, insya Allah. pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah konsep tahu. Jadi mungkin pertanyaan ini bisa disimpan untuk pertemuan berikutnya ya. Bahwa uh, kita akan mencoba mengelaborasi tentang seperti apa konsep tahu dalam perspektif Bugis, dan ini tentu terkait dengan turunan dari pembahasan kita tadi tentang benda, ada, jauh, dan tahu, bahwa pemahaman tentang manusia ideal dalam konsepsi Bugis itu tidak lepas dari pemahaman yang baik tentang Dewa Tang Sewe tadi. Nah, baiklah, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ini ya, nanti akan kita Iya, Ustaz.
elaborasi lebih jauh karena waktu kita juga tinggal beberapa menit. Pertanyaan ini menarik ini, Taji. Apakah teologi Bugis tetap bisa bertahan sampai sekarang jika sekiranya tidak terjadi Islamisasi kerajaan Bone? Atau sebaliknya, apakah teologi Bugis numpang eksis dalam tradisi keislaman yang ada? Nah ini pertanyaan ini diajukan oleh Bapak Arhanuddin Salim PhD. Beliau ini adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat YAIN Manado. Kayaknya teman saya ini tadi. Oh, Teman Prajakta. Yang Arhanuddin Salim, silakan tadi. ya. Kalau bertahan, kalau tanpa Islamisasi, ya tentu bertahan. Kami pernah mengkaji ini bahwa mohon maaf, meskipun tidak disebutkan sebagai di dalam Al-Quran, tetapi saya meyakini bahwa ini ajaran. Ini ajaran. Misalnya banyak hal tentang kisah-kisah itu yang anggaplah kita mengambil contoh Ilagaligo misalnya, kitab Ilagaligo. Dia ada perjalanan dan ada kisah yang diceritakan di situ yang kita bisa memetik makna perjalanannya kayak gitu. Nah, oleh karena itu tentu menurut saya dia adalah salah satu sampel bahwa dia memuat tentang ajaran sampai orang tua dulu itu misalnya Memeng, maksudnya menyebutkan atau apalagi Masura untuk membacakan itu tidak sebegitu saja. Misalnya dia menganggap bahwa apa yang dia baca itu adalah sebuah kitab suci. Dalam bahasa kita itu bukan demikian, tetapi sesuatu yang disakralkan untuk dibacakan karena harus misalnya, mohon maaf, misalnya diacarakan kayak gitu, memanggil orang, kita makan-makan, memotong apa gitu. Jadi bukan, jangan mengkonotasikan bahwa garete pite dong untuk bisa dibuka itu, tidak, bukan karena misalnya, bukan itu yang ditonjolkan, tetapi diacarakan kayak gitu untuk dibacakan itu bagaimana kisahnya. Dan menurut saya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan kalaupun misalnya, kalau ini kan kita membayang-bayangkan seperti pertanyaannya, kalau Islam tidak masuk, apakah teologi Bugis itu tetap eksis? Menurut saya tetap eksis, karena lebih mengedepankan kepada etika moralitas manusia yang mengarahkan kepada kecerdasan emosional manusia Bugis. Jadi itu adalah stimulus besar bagi, mohon maaf, bagi kita orang Bugis bahwa saya yakin bahwa kita ini tidak memiliki IQ di atas rata-rata, tidak. Kita ini biasa-biasa saja kok. Tapi kenapa misalnya jika jadi wapres 2 periode, kemudian banyak menteri dan tidak berhenti memproduksi pemimpin nasional di mana-mana? Kenapa? Karena kita memiliki kecerdasan emosional, tidak mau kalah, jujur, terbuka, dan lain sebagainya. Kalau kecerdasan intelektual, kita biasa saja kok, biasa saja. Cuma kita punya kelebihan karena diajarkan dari lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, bahwa ajak melo di beta, jangan mau kalah, kayak gitu. Ada konsep reso atau mengingi, akuraga atau mapetu, dampak informasi, artinya bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga. Allah akan melihat itu dan berpihak kepada dirimu, kayak gitu. Apalagi misalnya para perantau, begitu motivasinya sangat tinggi. Dan itu menjadi, menurut saya, adalah ajaran kita, ajarannya orang Bugis yang kita pegang erat. Kemudian saya yakini kalau misalnya kita tetap masih memegang itu, kalau hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, kita ini bukan apa-apa. Tetapi kita punya siri, punya peseh yang mohon maaf, itulah kelebihan kita sebagai orang Bugis Makassar. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan sekalian, karena waktu kita yang terbatas, ada beberapa pertanyaan yang terutama yang dari Andi Muhammad Syukur, saudara kita Andi Muhammad Syukur, yang terkait dengan masalah konsep tahu sebagai perwujudan manusia paripurna dan insan kamil,
Kemudian dilanjutkan dengan apakah syirik adalah unsur dasar yang menjadi stimulus untuk menjadi insan paripurna. Nah, mungkin ini akan menjadi tabungan kita untuk pertemuan berikutnya tadi ya, terkait Iya, dengan insya Allah. pembahasan insan paripurna, bagaimana eh, pengaruh spirit dan konsep ini menjadi sebagai unsur dasar dalam membangun karakter tahu yang sebenarnya tahu. Nah, eh, sebagai penutup pertemuan kita, mungkin ada hal yang mau disampaikan tadi. Masih ada kita punya waktu 1-2 menit. Sebagai penutup, saya silakan untuk Iya, pertemuan terima kita kali ini. kasih. Apa ya? eh, saya ingin me- menggambarkan bahwa eh, kita tidak hanya sekedar boleh melihat peradaban Bugis itu eh, secara konseptual, tidak, tetapi saya ingin teman-teman melihatnya secara nyata di dunia 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 sekarang ini, begitu. Maksud saya bahwa apa-apa yang menjadi hasil, menjadi produk orang Bugis misalnya yang sukses di luar itu, saya kira tidak sebegitu saja terjadi, tidak. Misalnya hanya kemauan Tuhan, hanya rezekinya, hanya tidak memang orang Bugis itu, orang Bugis Makassar ya, memiliki karakter, memiliki pribadi yang menurut saya itu adalah bentuk ajaran peradaban orang dulu. Kalaupun misalnya kita mau nyebutnya adalah agama purba, terserah mereka lah kita mau sebut apa, yang jelasnya bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita lihat sebenarnya tidak seluruhnya bisa dengan pendekatan bahasa, tidak. Kita harus melihatnya di dunia nyata bahwa apa yang terjadi sekarang ini, apa yang kita lihat itu adalah manifestasi dari pengetahuan orang tua sebelumnya yang turun temurun. Demikian Ustaz. Oke, terima kasih Taji Singke. Alhamdulillah. Eh, Rekan-rekan sekalian, demikian diskusi kita malam ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, akan lebih banyak membahas tentang konsep tahu. Video ini insya Allah akan kami coba simpan di IG TV dan akan upload di YouTube. Nanti akan kami share ininya bagi teman-teman yang baru sempat bergabung. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberi kekuatan untuk bertemu pada diskusi berikutnya. Terima kasih pada narasumber, pada para rekan-rekan yang berkesempatan ikut bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.